saya akan coba untuk berbagi ya kepada kita semua, khususnya umat Nasrani yang ada di Indonesia ataupun di dunia ini. Karena banyak di luar sana ataupun di YouTuber menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu atau Nabi Isa itu bukanlah Allah ya. Terus ada juga yang bilang bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu dilantik atau diangkat menjadi Tuhan. Itu yang akan saya coba menjelaskan kepada kita semua. Semoga apa yang saya jelaskan di dalam video ini boleh bermakna. Semoga menjadi suatu masukan buat kita untuk lebih percaya lagi di dalam kehidupan kita atau di dalam keimanan kita sebagai orang Kristen. Oke, kita langsung aja masuk ke tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Oke, baiklah, kita masuk ke temanya. Pada kesempatan ini saya mencoba kasih tema yaitu apakah Tuhan Yesus itu Allah? Itu yang akan saya coba berbagi untuk kita pada kesempatan kali ini, karena banyak isu-isu di luar sana menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan, ya. Dia hanya seorang nabi. Terus ada juga yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Ada yang bilang seperti itu. Terus ada juga yang bilang yang disalib di Bukit Golgota itu bersama dua penyamun itu bukanlah Nabi Isa, bukanlah Tuhan Yesus, tapi satu orang yang diambil yang mirip seperti Tuhan Yesus. Oke, kita lihat kebenaran ataupun bukti daripada Alkitab kita sebagai orang Kristen. Karena Alkitab kita lah yang menjadi satu pedoman bagi kita orang Kristen untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita, bahwa adalah Allah. Coba kita buka di dalam Alkitab yang terdapat dalam Yesaya ya, kalau tidak salah ya, Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Bunyinya demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu penjelasan Nabi Yesaya kepada, ya anggaplah umatnya atau masyarakatnya pada saat itu, karena mereka bingung mau seperti apa. Jadi Nabi saya suruh mereka meminta suatu pertanda kepada Tuhan, cuman mereka tidak mau. Nah, mau nggak mau Nabi Yesaya menjelaskan hal ini kepada mereka bahwa firman ini sudah disampaikan kepada Nabi Yesaya. Terus kita baca lagi Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini pasal yang ke-9-nya ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah di dalam kitab Yesaya menjelaskan seperti itu, bahwa jauh hari Allah sudah menyiapkan rencana dia mau turun ke dunia. Jadi ayat ini, dua ayat inilah yang mematakan bahwa Tuhan Yesus itu dilantik pada tahun
325 Masehi. 325 Masehi, kalau kita melihat daripada Alkitab, Nabi Yesaya aja sudah tahun berapa? Tuhan Yesus aja belum lahir. Tahun Masehi aja belum dibentuk pada saat itu. Kenapa ada yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu dilantik atau diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Nah, ini kenapa saya bilang ayat ini yang mematahkan perkataan itu. Ini saya kasih satu contoh lagi. Di dalam agama Kristen tidak ada Tuhan itu diangkat. Tidak seorang pun yang boleh diangkat menjadi Tuhan. Kalau Tuhan boleh. Kalau Tuhan tidak ada yang dikehendaki. Tidak ada Tuhan itu boleh diangkat menjadi Tuhan. Itu tidak ada. Di dalam agama Kristen itu tidak dibenarkan kalau manusia itu diangkat menjadi Tuhan. Saya kasih satu pertanyaan buat kita semua. Coba kita pikirkan, yang mengangkat Allah menjadi Tuhan siapa? Kalau Tuhan itu bisa diangkat menjadi, kalau manusia itu bisa diangkat menjadi Tuhan maksudnya. Jadi disitulah letak kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan, penistaan, menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Terus Tuhan Allah kalau bahasa yang sering kita pakai, kalau bahasa Arabnya Allah. Terus siapa yang angkat Allah itu jadi Tuhan? Pasti tidak ada, ya kan? Pasti tidak ada yang bisa jawab. Kalau ada yang jawab, tolong masuk di kolom komentar. Kalau ada yang bisa jawab, siapa yang mengangkat Allah itu menjadi Tuhan di dunia ini? Saya tunggu kolom komentar, di kolom komentar. Kalau ada yang bisa jawab, kapan Allah atau Allah itu diangkat menjadi Tuhan seperti yang dijelaskan para orang-orang tertentu, oknum tertentu yang menjelaskan bahwa Nabi Isa itu diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Berani mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Oke, kita lanjut lagi melihat kebenaran daripada itu, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Ini bukan saya yang menjelaskan, tetapi Alkitab yang menjelaskan. Kita buka lagi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Bunyinya demikian. Pada mulanya adalah firman. Dan maksudnya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Sudah jelas? Dan firman itu adalah Allah sendiri. Saya ulang lagi. Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Di sini sudah jelas bahwa firman itu adalah Allah. Mungkin ada yang tanya lagi, loh, firman itu memangnya siapa? Mungkin seperti itu lagi, mungkin saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca lagi Yohanes pasal 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah adalah penjelasan bahwa anak yang akan turun ke dunia ini, manusia yang akan turun ke dunia ini bukan lahir daripada hawa nafsu seseorang laki-laki ataupun bahasa jeleknya, bahasa joroknya ya, bukan dia dilahirkan oleh superma laki-laki, tidak, melainkan daripada Allah sendiri, roh Allah yang akan turun di atas orang itu. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Ini Yohanes 4
pasal 1 ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebab anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini sudah mulai terbentuk ya, dia mulai dari firman, setelah itu dia menjadi manusia. Kita buka lagi di dalam Lukas pasal 1 ayat 31. Ini semua ayat yang menyatakan bahwa firman, terus manusia, siapakah dia nanti ujungnya. Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apakah Yesus yang dilahirkan? Siapa bilang Yesus dilantik pada tahun 325 Masehi? Di dalam Lukas sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung. Ini ucapan malaikat kepada Maria ya. Bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung. Seperti itu juga firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Yesaya. Di situ juga menjelaskan seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, Yesus, ya, itu semua menjadi gelar ya, atau nama Tuhan Yesus pada saat itu. Saya tidak mengerti, saya tidak begitu paham namanya sejarah. Yang saya tahu Immanuel itu adalah Tuhan beserta kita ya. Terus Tuhan Yesus jadi seperti itu. Ada juga disebut penasihat ajaib, ada juga dibilang Isa Al-Masih, ada juga bilang Yesus. Jadi seperti itu. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak pernah diangkat menjadi Tuhan. Ya. Karena dia dari awal sampai akhir dia tetap Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam Alkitab sudah menjelaskan, dari Nabi Yesaya sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu akan lahir ke dunia ini seperti apa. Dia disebut penasihat ajaib, ada yang disebut Immanuel. Itu belum lahir Tuhan Yesus, saudara-saudara, belum lahir. Tapi kenapa ada orang bilang bahwa Tuhan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan? Itu tidak benar. Silakan baca ayat-ayat yang saya baca tadi. Tolong diperhatikan baik-baik. Semoga saudara bisa melihat di Alkitab, bisa memahami bahwa Tuhan kami ini benar-benar Tuhan Yesus yang tidak pernah ibaratnya itu tidak pernah diangkat menjadi Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita manusia itu tidak ada Tuhan itu diangkat menjadi Tuhan, tidak ada manusia itu diangkat jadi Tuhan. Kalau diangkat menjadi presiden mungkin boleh, mungkin diangkat menjadi wali kota bisa, diangkat menjadi angkat bisa, diangkat menjadi tuan bisa, tapi bukan Tuhan ya, tuan boleh. Ketua RT, kepala desa diangkat bisa, itu manusia yang angkat. Tapi kalau mengangkat jadi Tuhan, itu tidak ada. Kalau manusia itu bisa mengangkat seseorang yang merasa mereka baik, yang merasa mereka melihat dia punya kuasa, terus diangkat menjadi Tuhan, itu tidak boleh. Kalau ada yang diangkat seperti itu, maka Allah akan membenci orang yang mengangkat manusia itu yang dianggap menjadi Tuhan. Karena hanya satu Allah di dunia ini, karena hanya satu Tuhan di dunia ini. Kalau kita mengangkat manusia menjadi Tuhan, itu sangat-sangat mustahil. Jadi saudara-saudara saya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kalian mendengar berita-berita di media sosial bahwa Tuhan orang Kristen itu seperti ini, seperti itu,
bahwa Tuhan orang Kristen itu dilantik pada tahun ini, pada tahun itu, bahwa Tuhan orang Kristen itu yang dibunuh di kayu salib bukanlah Yesus, tapi yang menyerupai daripada Nabi Isa atau Tuhan Yesus. Itu yang menjadi lucu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masa masyarakat pada waktu itu yang ada di Yerusalem khususnya, ataupun yang ada pada saat itu, masa enggak tahu? Sebodohnya kah itu pada saat itu Raja Roma, mau Pilatus kah, mau Herodes, prajuritnya buta ke mata mereka. Yang mereka sakit hati itu adalah kepada Tuhan Yesus, kepada Nabi Isa. Tapi kenapa orang lain yang disalibkan? Coba tanya kepada tetanggamu lah. Masuk akal enggak? Kamu benci sama seorang perempuan misalnya. Terus yang kamu laporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada kepolisian, kamu lapor seorang laki-laki. Atau seperti ini, kamu lapor seorang perempuan ke pihak berwajib, kamu kasih fotonya, kasih biodatanya bahwa dia perempuan. Setelah kamu bawa orang itu laki-laki, apa kata polisi itu? Pak, enggak gila kah kamu ini? Enggak salah kah saudara ini? Bapak melapor seorang perempuan, kenapa Bapak bawa laki-laki? Seperti itu juga saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Coba saudara lihat di YouTuber bahwa Tuhan Yesus itu yang disalib bukanlah Tuhan Yesus, melainkan daripada seorang preman, kalau tidak salah ya saya dengar itu, yang samalah mukanya sama Tuhan Yesus. Dari mana mereka ambil? Adakah yang sama dia pada saat itu? Butakah pada para tentara-tentara Roma pada saat itu? Kalau saya rasa bungul betul ya, Raja Herodes ataupun prajurit-prajuritnya itu, ataupun orang-orang yang benci sama Yesus, kok bisanya salah tangkap gitu. Lucu. Jadi bagi umat Kristiani, yang disalib itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ini memang agak melenceng daripada tema kita tadi yang saya menjelaskan di sini, cuman untuk membenarkan saja kenapa orang mengatakan seperti ini. Inilah satu bukti bahwa apa yang disampaikan orang itu nggak benar. Jadi inilah yang saya akan coba berbagi kepada kita. Semoga bisa berpengalaman kepada kita semua untuk belajar. Saya pun juga belajar ya, karena saya juga bukan seorang pendeta, bukan seorang yang belajar Alkitab, cuman saya melihat dan mendengar, timbul daripada hati saya untuk menyampaikan hal ini. Benar dan tidaknya saya tidak tahu, karena saya percaya apa yang saya sampaikan ini menurut saya udah benar ya, karena saya pernah lihat di YouTube atau YouTuber ya, ada orang yang bilang seperti ini, bahwa Tuhan Yesus itu dilantik pada tahun ini. Nah, disitulah hati saya bergerak untuk menyampaikan ayat-ayat ini kepada kita semua, supaya kita jangan tergoda, supaya jangan iman kita lemah mendengar hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada saudara-saudara yang tidak paham, mungkin ada saudara-saudara yang tidak memahami apakah benar, kenapa Tuhan kami seperti itu dilantik pada saat ini, sementara yang menyampaikan itu juga orang Kristen dia sebelumnya. Jangan percaya saudara-saudara, percayakan kepada Alkitabmu, buka Alkitabmu, buka, kamu baca apa yang sudah saya sampaikan di dalam pasal ini. Saya tidak menyanjungkan saya, karena inilah yang bisa saya bagi kepada kita saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lemah, baca Alkitab, bahwa Alkitab sudah membenarkan bahwa Tuhan kita itu sudah direncanakan pada berapa ratus tahun, berapa puluh tahun sebelumnya, bukan sesudah Masehi. Ingat itu, Tuhan Yesus dilahir sudah dirancang dari zaman-zaman Nabi sebelumnya, sudah dirancang sebelumnya itu bahwa akan turun. Jadi seperti itu saudara-saudara. Mau Anda saudara, saya dengar, mungkin saudara dengar ada begini, ada begitu mengenai ketuhanan kita Yesus Kristus, jangan percaya. Buka Alkitab, yakinkan, melihat dari awal bahwa Tuhan Yesus itu sudah direncanakan. Saya cuma mendapat dari
kitab Yesaya aja, Nabi Yesaya aja, bahwa dari situlah Tuhan sudah berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa akan turun seorang penyelamat, bahwa akan turun seorang nabi atau seorang Tuhan, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, amin saudara-saudara, dimanapun Anda berada, ini sedikit yang bisa saya sampaikan kepada kita semua dalam kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi suatu kekuatan bagi iman kita semua, baik pun saudara dan saya, karena saya juga belajar, saya juga bukan seorang yang paham mengenai Alkitab, karena apa yang saya pahami, apa yang saya miliki, itulah yang saya bagi untuk kita semua. Salah dan benarnya teman-teman atau saudara-saudara yang menilai. Apakah benar yang saya sampaikan ini? Silakan koreksi, silakan saudara baca Alkitab. Kalau memang benar, puji Tuhan. Kalau memang salah, saya mohon maaf. Silakan baca di Alkitab, saudara. Kalau memang channel ini atau apa yang saya sampaikan ini bermakna atau membantu daripada kita, silakan dibagi atau di-share ke teman-teman yang perlu di-share kepada saudara-saudara, ayah, dimanapun mereka berada. Terus kata terakhir saya kepada kita semua, jangan malas ya baca Alkitab, melihat kebenaran daripada keimanan kita, melihat kebenaran daripada Tuhan kita. Kenapa saya ngomong demikian? Karena saya juga merasa dulu bahwa apa yang saya percaya ini apakah benar, karena saya sering mendapat tuding-tuding ataupun di saat kita berkumpul sama orang yang di luar daripada agama kita, mereka suka nanya seperti itu teman-teman, kenapa Tuhan Yesus itu kenapa Tuhan orang Kristen itu ada 3 ya, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Allah. Bingung kita jawab. Terus ada juga yang bertanya pada saya waktu itu, kenapa Tuhan Yesus itu kata kalian dia Tuhanmu, dia Tuhan, tapi kenapa dibilang waktu dia disalib sebelum dia mau meninggal, Elo lama sabatani, yang artinya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Aduh, bingung lagi saudara-saudara. Saya menjawab pada saat itu. Maka saya terus belajar, saya melihat Alkitab, saya baca Alkitab, dimanapun saya dapat orang khotbah, saya melihat apa yang mereka khotbah, semoga saya bisa ketemu daripada masalah yang saya hadapi selama ini. Sempat iman saya turun saudara. Kenapa? Karena saya bingung, sebagai seorang Kristen aja saya tidak bisa menjawab daripada perkataan orang itu. Itu kurang lebih sekitar tahun tahun 2003 2004 saudara. 2002 2003 2004 saudara, saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Saya bingung saudara. Puji Tuhan, pada Natal 2004 saya Natal di satu desa. Di situ pendetanya khotbah mengenai ketuhanan kita Yesus Kristus. Di situ dia menjelaskan bahwa apa yang Tuhan lakukan pada saat dia turun ke dunia ini itu adalah suatu perumpamaan, bukan daripada ucapannya aja yang kita boleh percaya, tapi kelakuan ataupun bahasa tubuhnya, saudara-saudara. Di situ saya mengambil makna kenapa Tuhan Yesus itu berkata pada saat dia disalib, Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Oke, mungkin saudara penasaran, nanti di video berikutnya akan saya jelaskan lagi kenapa Tuhan Yesus berbicara atau ngomong seperti itu. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Nanti saya akan buat lagi videonya untuk kita semua di episode berikutnya. Untuk tema pada sore hari ini mungkin sampai di situ. Apakah Tuhan Yesus itu Allah? Itu tema kita pada
kesempatan ini. Mungkin di video berikutnya akan saya coba menjelaskan nanti arti Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nanti videonya akan saya buat lagi teman-teman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini boleh menjadi satu kekuatan, boleh menjadi satu keyakinan di dalam kita mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita tidak lemah, supaya kita yakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita yakin menyerahkan pengharapan kehidupan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan kita Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi jangan mudah tergoda mendengar orang bahwa Tuhan Yesus diangkat atau gimana pun, jangan dipercaya bahwa Tuhan Yesus itu diangkat. Yakin dan percaya Tuhan kita itu adalah Allah yang kekal, yang mempunyai dunia ini dan kerajaan sorga. Itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, mungkin itu aja. Salam dari saya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya.